orang-orang yang memiliki himmah al-aliyah. Sifat-sifatnya apa? Yang pertama, sifat orang yang memiliki al-himmah al-aliyah itu yang pertama adalah la yaqifu indal awaiq. Orang yang memiliki semangat yang tinggi, cita-cita yang tinggi, mental pemenang dunia akhirat, maka dia tidak akan pernah berhenti ketika ada halangan dan rintangan. Dia tidak akan berhenti ketika keterbatasan fasilitas yang dia miliki, tidak akan pernah berhenti. Saya akan memberikan 3 contoh bagaimana halangan dan rintangan yang dimiliki oleh orang-orang ini karena memiliki semangat yang tinggi, mereka tidak menjadikan alasan untuk tidak menjadi orang-orang sukses. Yang pertama, kita tahu di zaman sahabat Nabi, di zaman Rasulullah SAW, mohon maaf, ada seorang sahabat yang buta, namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Ada satu ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus tentang kisah Abdullah bin Ummi Maktum, surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kita tahu bagaimana himmah aliyah, semangat yang tinggi dari Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau walaupun dalam keadaan buta datang kepada Nabi untuk belajar. Tidak mentang-mentang saya kan buta, udahlah saya mau pingin minta keringanan, enggak. Tapi beliau tetap datang kepada Rasulullah SAW walaupun dalam keadaan buta. Untuk apa? Untuk belajar. Kan ketika Abdullah bin Maktum datang kepada Nabi, tujuannya untuk apa? Untuk menimba ilmu. Walaupun ketika itu Rasul itu tidak menampakkan bukan tidak menampakkan. Abdullah bin Maktum kan nggak tahu bagaimana wajah Rasul ketika Abdullah bin Maktum datang kepada Rasul. Tapi kan terbesit dalam hati Nabi, kalau bisa mah jangan datang sekarang gitu. Saya sedang berdakwah. Sehingga kata Allah, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ini kisah Abdullah bin Ummi Maktum. Bahkan dalam konteks sholat berjamaah, Abdullah bin Ummi Maktum kan pernah secara khusus datang kepada Nabi. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, minta izin saya untuk tidak sholat berjamaah. Kenapa? Karena saya tidak ada yang nganterin saya ke masjid. Boleh nggak saya mendapatkan keringanan? Kata Rasul, iya silahkan. Kemudian setelah itu, ketika Abdullah bin Ummi Maktum kembali, maksudnya mau kembali ke berbalik badan untuk kembali, kata Rasul, sebentar, apakah engkau mendengar azan? Iya, saya mendengar azan. Maka apa kata Rasulullah SAW? Maka engkau tetap harus ke masjid. Dan kita tahu Abdullah bin Ummi Maktum salah seorang muadzin Rasulullah SAW. Ini kisah orang yang buta dengan keterbatasannya, tapi beliau tetap semangat untuk mencari ilmu tersebut. Bahkan kisah mungkin di zaman sekarang gitu ya, walaupun orangnya sudah tidak ada. Salah satunya adalah Mufti Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Beliau itu kan hafidhul Quran qoblal bulugh. Beliau hafal Al-Quran sebelum balik. Ketika ditanya satu hadis, ya, maka beliau bisa menjawab sanadan wa matnan, secara redaksi hadisnya, kemudian secara matannya bisa beliau jawab, sanadnya juga silsilah ataupun runtutan perawinya pun beliau bisa menjawabnya. Ini adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Nah, kemudian ada kisahnya, hadartu durusahu ba'dal fajr. Ini ada yang mengkisahkan, kata beliau, saya pernah menghadiri kajian beliau setelah subuh. Jadi setelah subuh ikut kajian. Kemudian fakuntu ansarifu minha fi sa'ati tsaminati sabahan. Saya, katanya apa? Keluar jam 8 pagi. Wa huwa la yazalu fi durusihi. Tapi beliau masih terus menyampaikan pelajarannya. Yantahi min kitabin fayabdu talib bil qiraah min kitabin akhar. Jadi kadang beliau ya belajar dan beliau juga mau mengajarkan. Jadi ketika biasanya para masyayikh yang tidak bisa melihat itu biasanya apa? Salah satunya adalah beliau punya murid yang kerjanya untuk membacakan buku. Dibacakan sama beliau gitu kan, terus beliau berusaha untuk memahami apa yang dibaca tersebut. Dan syekh ini adalah dari pagi ya hadir gitu ya, muridnya ada yang belajar, kemudian saya mau keluar jam 8, tapi beliau terus katanya ada murid yang bacakan dari awal buku kemudian ganti buku lain, dan waktu itu usia beliau adalah sudah 70 tahun. Ini kan karena apa? Karena memiliki mental pemenang itu. Jadi la yakifu indal awai, ketika ada halangan dan rintangan, maka tidak membuat beliau jadi apa? Jadi mundur untuk melakukan kebaikan-kebaikan.